Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Mufida Idris dengan NIM S1S12401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi, yang dimana sistem operasi ini merupakan salah satu komponen penting dalam dunia teknologi informasi dan komputer. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian sistem operasi, jenis-jenisnya, contoh sistem operasi, serta kelebihan dan kekurangannya. Kita langsung saja masuk ke materinya, biar teman-teman tidak penasaran. Apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi atau sering disebut operating system OS adalah sistem operasi yang merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpan hard disk di komputer. Sistem operasi akan mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Secanggih apapun perangkat keras komputer, jika tidak didukung sistem operasi, maka sistem komputer tersebut tidak akan ada manfaatnya. Secara garis besar, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang terletak pada hard disk atau memori komputer yang bertugas untuk mengatur atau memanajemen hardware dan software yang berada di dalamnya. Selanjutnya, lalu apa saja fungsi dari sistem operasi ini? Fungsi sistem operasi secara umum, yang pertama ada Resource Manager. Resource Manager ini merupakan pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Contohnya dia itu seperti memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat, yaitu user-friendly. Yang ketiga ada koordinator. Koordinator ini mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang kelima ada guardian. Guardian ini menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Yang kelima, gatekeeper. Gatekeeper ini berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Yang keenam, ada optimizer. Optimizer adalah penjadwal masukan input oleh user, mengakseskan basis data, proses komputasi, dan penggunaan. Yang ketujuh ada accountant. Accountant ini berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, panggilan input-output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Dan yang terakhir ada server. Server ini berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, sistem operasi ini mengalami evolusi dan pembaruan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, perkembangan sistem operasi dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi sistem operasi pertama merupakan sistem operasi yang digunakan pada masing-masing komputer pada tahun 1950-an. Pada saat itu, sistem operasi masih sangat sederhana dan terdiri dari perangkat lunak yang dibuat untuk menjalankan satu tugas saja. Contoh sistem operasi generasi pertama adalah UNIVAC I dan IBM 701. Generasi sistem operasi kedua dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah mulai dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus dan juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti sistem file dan sistem input-output yang lebih baik. Contoh sistem operasi generasi kedua adalah IBM OS 360 dan KTSS. Generasi sistem operasi ketiga dikembangkan pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Pada generasi
sudah lebih kompleks dan dapat menjalankan berbagai macam aplikasi. Sistem operasi juga mulai dilengkapi dengan fitur-fitur seperti multitasking dan multiprogramming. Contoh sistem operasi generasi ketiga adalah Unix, Multi-CS, dan DOS 360. Generasi sistem operasi keempat dikembangkan pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti multitasking yang lebih canggih, jaringan komputer, dan tampilan grafis yang lebih baik. Contoh sistem operasi generasi keempat adalah Windows, Linux, dan Mac OS. Generasi sistem operasi kelima merupakan sistem operasi generasi terbaru yang dikembangkan pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pada generasi ini, sistem operasi sudah sangat kompleks dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti keamanan yang lebih baik, visualisasi, dan cloud computing. Contoh sistem operasi generasi kelima adalah Windows 11, Mac Ventura, dan Ubuntu 23.04. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi sistem operasi dari generasi ke generasi telah memberikan manfaat besar bagi pengguna komputer. Fitur-fitur baru yang ada pada setiap generasi sistem operasi membawa kemajuan dalam dunia teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sistem operasi perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memfasilitasi perkembangan teknologi. Kita masuk di bagian jenis-jenis operasi. Jenis-jenis sistem operasi yang pertama ada single user, single tasking. Single user single tasking merupakan jenis sistem operasi yang hanya dapat menangani satu tugas atau program pada satu waktu dan hanya digunakan oleh satu pengguna pada suatu saat. Salah satu contoh dari jenis sistem operasi ini adalah MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Kelemahan dari unit sistem operasi ini adalah pengguna hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu, sehingga efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya komputer menjadi terbatas. Namun, kelebihannya adalah sistem operasi ini lebih sederhana dan mudah digunakan, serta memerlukan sumber daya komputer yang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis sistem operasi lainnya. Yang kedua ada single user multitasking. Single user multitasking adalah jenis sistem operasi yang memungkinkan satu pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan pada satu mesin. Contoh dari sistem operasi single user multitasking ini yaitu Microsoft, Windows, Mac OS, dan Linux. Sistem operasi ini digunakan secara luas pada komputer pribadi dan laptop. Kelemahan dari unit sistem operasi ini adalah hanya mendukung satu pengguna aktif. Sistem ini tidak cocok untuk penggunaan bersama atau di lingkungan server. Jika terlalu banyak aplikasi dibuka, kinerja sistem bisa melambat atau bahkan nge-crash. Ini tergantung pada kemampuan perangkat keras yang digunakan. Kelebihannya adalah kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas karena pengguna dapat membuka dan mengoperasikan beberapa aplikasi secara sekaligus. Yang ketiga ada multi-user multitasking. Multi-user multitasking adalah salah satu jenis sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna untuk menggunakan sumber daya sistem secara bersamaan dan mengeksekusi beberapa tugas atau proses secara bersamaan. Dalam sistem operasi, multi-user multitasking terdapat scheduler yang mengatur eksekusi proses dan tugas untuk masing-masing pengguna. Salah satu contoh dari sistem operasi multi-user multitasking ini adalah Unix. Kelemahan dari sistem ini adalah kompleksitas dalam pengelolaan dan sistem ini membutuhkan sumber daya hardware yang lebih besar. Namun, kelebihannya adalah memungkinkan lebih dari satu pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya sistem secara bersamaan, serta mampu menjalankan berbagai tugas atau proses secara paralel. Yang keempat, real-time system operasi. Real-time system operasi adalah jenis sistem operasi yang didesain khusus untuk menangani aplikasi yang memerlukan waktu respon yang sangat cepat dan terjamin. Contoh dari sistem operasi ini adalah FreeRTOS yang sering digunakan dalam perangkat Internet of Things
merespon perintah dengan sangat cepat dan konsisten. Sistem ini stabil, ringan, dan sangat andal, terutama untuk perangkat embedded seperti IoT, alat medis, atau sistem otomotif. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, sistem operasi ini sangat penting dalam mengelola dan menjalankan perangkat komputer atau gadget. Pemilihan sistem operasi juga tergantung pada kebutuhan pengguna, apakah untuk penggunaan pribadi, profesional, server, atau perangkat mobile. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Demikianlah presentasi dari saya mengenai sistem operasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!